Pun, salam sehat. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dan senang sekali saya Intan Rimasari dapat kembali menemani Anda dalam memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan. Pernahkah Anda memiliki keluhan tidak nyaman pada perut Anda, seperti perut kembung, atau nyeri ulu hati, sakit perut? Itu merupakan sekumpulan gejala yang ketika kita pergi ke rumah sakit atau ke petugas medis dinamakan sebagai dispepsia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dispepsia. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang narasumber. Beliau adalah salah satu staf medis di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Ya, beliau adalah Dokter Debbie. Halo dokter, salam sehat. Salam sehat Mbak Intan. Waduh, terima kasih banyak ya dok sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berbincang hari ini. Nah dok, langsung saja dok, hari ini kita mau berbincang-bincang membahas tentang satu penyakit yang sangat-sangat sering ya dialami oleh masyarakat ya, yaitu tentang dispepsia. Atau masyarakat umum tuh sering bilang, saya punya sakit mah, saya punya riwayat mah, sakit lambung. Nah, hari ini dok kita mau berbincang dan mengupas nih tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dispepsia itu. Jadi dispepsia sendiri ya kita definisikan sebagai keluhan sekumpulan gejala. Dia adalah sindrom di mana gejala tersebut muncul pada perut bagian atas, ada di epigastrium atau ulu hati sama kiri atas. Jadi dispepsia itu biasanya orang nyebut sebagai mah atau penyakit lambung. Saya sakit lambung dok, saya sakit mah dok, itu sama, itu terminasi awal. Apa sih sebenarnya dirasakan pada orang-orang dengan dispepsia? Biasanya pasien-pasien itu datang dengan keluhan nyeri ulu hati, rasanya terbakar, ada yang disebut dengan burn sensation, rasa panas di ulu hati, di kiri atas, perut kiri atas, menjarah sampai dada. Bahkan ada beberapa yang sampai mengeluhkan sendawa, kembung, mual, dan muntah. Itu adalah variasi dari gejala-gejala orang-orang dengan dispepsia sindrom. Oke, jadi banyaknya gejala-gejala yang tadi dokter sudah sebutkan, termasuk juga perut terasa penuh. Yes. Itu sebenarnya secara medis disebut sebagai dispepsia sindrom. Dispepsia sindrom. Baik dok, jadi berbicara tentang dispepsia ini, apa saja sih yang merupakan gejala-gejala awal? Dan apa yang menyebabkan gejala-gejala ini bisa timbul? Jadi kalau untuk dispepsia sendiri, itu kalau secara terminologis medis, ketika pasien datang, itu nanti kita bisa bedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah dispepsia tipe ulkus, yang kedua adalah dispepsia tipe postprandial, atau yang ketiga, yang terakhir adalah tipe yang campuran, yang dua-duanya ada. Apa sih dirasakan? Nah, mereka ini masing-masing berbeda. Kalau misalnya dispepsia tipe ulkus itu, pasien merasakan yang tadi, nyeri ulu hati, rasa seperti disuk-tusuk, cekit-cekit gitu. Misalnya deskripsinya ya panas sampai ke dada, rasa sendawa terus-menerus gitu. Perih, lebih ke tipe yang luka lah kita bisa bilang. Nah, kalau misalnya yang tipe postprandial, biasanya pasien-pasien itu mengeluhkan kembung, mudah penuh, begah, mual. Nah, kalau buang angin kali ya dok? Ya, lebih ke apa ya? Kembung sih, kembung. Kalau misalnya untuk yang tipe campuran adalah tipikal yang memang keduanya tadi yang tipe ulkus sama tipe postprandial tuh sama. Nah, kalau yang tipikal yang terakhir, yang tipikal campuran atau mix, nah itu dia berarti memiliki keduanya tadi, tipe ulkus maupun tipe postprandial. Jadi pasiennya nyeri ulu hati, kembung, mual, dan muntah. Seperti itu. Terus pertanyaannya tadi adalah penyebab. Apa sih yang sebenarnya nyebabin orang-orang tuh sakit mah, sakit lambung? Kan banyak tuh. Sekarang tuh usia muda, keluhannya nyeri ulu hati, anak-anak bahkan terus usia tua juga. Jadi karena itu berhubungan dengan saluran pencernaan, tentu saja faktor risiko terberatnya atau terseringnya adalah pola makan. Biasanya pada beberapa kasus kan zaman sekarang ini ya lebih orang-orang tuh suka konsumsi makanan yang pedas, terlalu asam, atau mungkin ternyata
jarak makannya tidak teratur, sibuk bekerja, lupa makan, yang penting pekerjaan selesai, makan nanti aja gampang. Nah itu juga tidak boleh menunda-nunda makanan. Jadi produksi asam lambung yang akan meningkat, menyebabkan iritasi pada mukosa lambung, sehingga terjadilah tadi gejala tersebut. Terus beberapa konsumsi makanan yang iritatif, contohnya alkohol. Gitu. Nah karena alkohol itu nanti dia akan meningkatkan produksi asam lambung, sehingga nanti ya timbul lagi gejalanya. Merokok juga sama, faktor risiko terbesar. Terus yang sering sekali diabaikan adalah stres psikologis. Gitu. Kan tadi kalau misalnya pola makan aman, bagus ya, dia punya rentang makan, pola hidupnya sehat. Terus makanan pun bukan yang terlalu pedas, tidak minum kopi, terus tidak merokok, tidak alkohol, tapi ternyata beban kerjanya sedang banyak, sedang ada pikiran stres, dan juga penyebab salah satu sindrom dispepsia ini. Jadi itu jangan diabaikan. Ya, baik pemirsa, jadi dari tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dokter Debbie, kita bisa tahu ternyata memang penyebab dari dispepsia ini banyak sekali ya dok. Ya, dan benar. Bukan hanya berfokus pada pola makan, bagaimana kebiasaan kita makan dan jenis-jenis makanan yang kita konsumsi, tapi yang kita perlu ketahui juga ternyata stres pemirsa itu merupakan salah satu faktor yang sangat berperan untuk menyebabkan dispepsia. Nah setelah kita tahu nih penyebab-penyebabnya apa, yang paling penting harus kita ketahui kan pasti bagaimana cara mencegahnya kan ya dok, supaya kalau bisa ya jangan sampai terjadi keluhan-keluhan seperti itu. Jadi apa sih tips yang bisa dokter berikan ke pemirsa untuk kita bisa terhindar dari yang namanya dispepsia? Oke, jadi tentang pencegahan, jadi memang yang paling penting adalah tentu saja adalah pola makan. Karena yang tadi aku bilang bahwa di sindrom dispepsia itu berhubungan dengan saluran pencernaan. Jadi kita harus aware dengan pola makan kita sehari-hari. Para pemirsa mungkin bisa makan dengan porsi yang cukup, di waktu yang sesuai. Jadi kalau memang ternyata sudah terkena penyakit tersebut, ya porsi makannya bisa diganti menjadi frekuensi yang lebih sering dengan porsi yang lebih sedikit-sedikit. Jadi memang beberapa orang tidak bisa makan yang terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Jadi memang kita buat pola makannya seperti itu tadi, lebih sering tapi porsinya sedikit-sedikit. Yang penting tetap diisi lambungnya. Kemudian hindari jelas makanan yang pedas, makanan yang terlalu asam, makanan yang mengandung banyak lemak, tinggi lemak gitu. Baik, jadi dokter, kalau kita berbicara tentang dispepsia atau tentang sakit mah, ini kan sering kali ya dalam tanda petik itu disepelekan gitu ya. Banyak orang yang menganggapnya sebagai hal yang biasa dan mereka kadang-kadang menganggapnya itu bisa sembuh dengan hanya mengonsumsi obat-obatan yang bisa dibeli secara bebas ya, obat-obat lambung tentunya ya. Nah, jadi kalau menurut dokter, kapan sih keluhan ini dianggap serius dan tidak bisa diabaikan? Kapan kita itu harus datang ke petugas kesehatan untuk berobat secara lebih serius? Itu saat yang seperti apa dok? Oke, jadi kalau untuk dispepsia sindrom sendiri, namanya kan ini kan kelainan ya, penyakit. Ya kita harus tetap aware sama tubuh kita ketika ada gejala, keluhan harus diobati gitu. Tapi memang pada kasus-kasus tertentu dispepsia sindrom ini ada yang dinamakan sebagai warning sign, tanda bahaya yang kita patut sangat aware terhadap sakit tersebut ketika dispepsia sindrom ini terjadi pada usia lebih dari 55 tahun. Gitu. Kemudian ada keluhan, yang tadi kan ada mual muntah. Nah, yang kita harus aware adalah ketika mual muntahnya bercampur dengan darah. Muntah bercampur darah, BAB hitam. Kemudian ada keluhan seperti pasien-pasien yang kita curigai atau tenaga medis kecurigai sebagai kanker atau tumor di bagian lambung. Jadi apakah tidak ada penurunan berat badan, apakah nanti dia ada teraba masak atau teraba benjolan di bagian ulu hatinya, atau mungkin ada riwayat keluarga yang satu keturunan memiliki riwayat kanker atau tumor lambung. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan atau screening lebih lanjut karena kita takutnya mengarah ke arah sana. Itu warning sign-nya. Mungkin beberapa orang bisa dengan mudah beli ya karena udah riwayat sebelumnya minum obat di mana. Cuman kalau misalnya ternyata sampai ada keluhan mual muntah yang banyak, yang profuse, yang sampai tidak bisa makan minum sama sekali, nyeri ulu hati yang berat, sampai tidak mengganggu aktivitas, mengganggu tidur
gitu. Terus ada faktor risiko yang tadi aku bilang, yaitu wajib atau segeralah cari pertolongan ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Oke, jadi memang nggak boleh dianggap sepele ya dok ya. Bener. Karena ini juga bisa merupakan satu tanda gejala dari penyakit yang lain. Bener. Nah, berbicara tentang penyakit yang lain nih dok, sebenarnya ada nggak sih komplikasi-komplikasi yang bisa saja terjadi dari gejala awal hanya sekedar nyeri-nyeri perut atau gangguan-gangguan ya ringan seperti yang sering orang bilang hanya sakit mah, itu ada nggak sih mengacu ke penyakit yang lebih serius yang lain? Oke, yang ditakutin adalah salah satu yang sering terjadi ketika pasien terkena dyspepsia sindrom adalah kelainan organik. Jadi ketika terkena sakit mah ini, dyspepsia ini, sampai ada gejala yang berhubungan dengan organiknya seperti muntah darah, BAB hitam atau saluran pencernaan bagian atas yang lainnya. Nah itu yang komplikasi yang paling sering terjadi dan kita harus obati segera. Gitu, karena kalau misalnya sudah sampai kena organnya nih, kena lambungnya tuh bisa, kan kita punya lambung permukaannya ada mukosanya, pelapis, terus kemudian bagian otot sama bagian luar. Nah ketika bagian mukosa sudah sangat tipis sehingga dia bisa kita bilang luka lah ya, kalau mungkin kita bilangnya tuka. Nah itu bisa sampai perdarahan, pecah pembuluh darahnya, lukanya meluas, nyerinya hebat. Nah itu bisa sampai keluar berdarah, akhirnya tadi timbul gejala klinis muntah darah, muntah hitam dan BAB hitam. Nah kalau udah seperti itu, ya itu udah kasus yang parah gitu. Jadi jangan sampai kita tidak aware, akhirnya timbul komplikasi tersebut. Itu yang paling sering sih komplikasinya. Oke. Gitu. Ini mungkin agak out of topic dari dyspepsia. Cuma kalau misalnya pada usia lebih dari 40 tahun, ada faktor risiko ya, komorbid, hipertensi, diabetes, laki-laki maupun perempuan, atau mungkin penyakit jantung, nyeri ulu hati yang berhubungan yang seperti dyspepsia, pasien pun bisa harus aware juga, mungkin itu gejala penyakit yang lain mengarah ke arah penyakit jantung gitu. Jadi jangan disepelekan, bisa jadi bukan berhubungan sama karena dyspepsia akhirnya sakit jantung, bukan, tapi memang nyerinya mirip ke arah sana, nyerinya sampai ke dada, sampai ke punggung. Nah itu mirip, jadi setidaknya mengenali diri kalau misalnya ada keluhan seperti itu, bagusnya cari fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Oke, jadi memang petugas kesehatan lah yang akan memberikan penjelasan dan melakukan pemeriksaan lainnya ya yang bisa memutuskan ini hanya sekedar penyakit lambung biasa, dyspepsia, atau mengarah ke yang lain, gitu ya dok ya. Baik dok, nih pertanyaan selanjutnya, ketika pasien itu sudah datang nih ke fasilitas kesehatan, biasanya pemeriksaan apa yang dilakukan untuk mengetahui apakah ini keluhan hanya memang dyspepsia atau menjurus ke penyakit yang lain? Biasanya dokter tuh memberikan instruksi untuk apa sih dok? Oke, jadi kalau dyspepsia sendiri sebenarnya secara anamnesis atau wawancara medis itu kita sudah bisa tegakkan dari gejala apa yang pasien-pasien itu atau para pemirsa keluhkan. Yang tadi ya, nyeri ulu hati, mual muntah, rasa terbakar, suka sendawa, perutnya kembung. Nah, tapi memang ada beberapa kasus yang kita butuh pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah sebenarnya penyebab nyeri ulu hatinya ini gara-gara apa. Gitu. Yang pertama kita bisa lakukan USG. USG abdomen, USG perut untuk lihat apakah mungkin ada ternyata kelainan organik yang lain ya. Mungkin ada batu di empedu atau mungkin ada kelainan di bagian liver segala macam, nanti kita bisa lihat dari hasil USG-nya. Terus yang paling direkomendasikan ketika nyeri ulu hatinya berulang atau mungkin ada gejala yang tadi warning sign yang tanda-tanda perdarahan lambung, ada massa di bagian ulu hati, teraba benjolan ya, ada riwayat sakit atau tumor pada keluarga, itu kita bisa lakukan namanya endoskopi. Mungkin Mbak Intan pernah dengar ya, endoskopi itu dimasukkan alat, kita akan melihat langsung gambaran organ lambung dari dalam. Jadi kita bisa tentukan tuh kira-kira apakah nanti ternyata gambaran permukaan lambungnya bagus, baik ya, apakah ada mungkin luka yang tadi aku bilang ada tuka.
Nah itu bisa dilihat dari situ. Atau mungkin ada massa, ada tumor, ada benjolan sebesar apa. Nah itu bisa dilihat dari endoskopi tersebut. Lebih jelas lagi. Dok, ya? Atau mungkin pemeriksaan ini tadi untuk menentukan apakah pasien itu ternyata nyeri ulu hatinya karena sakit yang lain seperti sakit jantung, maka dokter akan rekomendasikan untuk pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Oke, jadi ternyata memang banyak ya dok ya pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk memastikan sejauh apa sih keluhan ini terhadap tubuh kita. Nah, baik dok, ini yang terakhir nih, yang tidak kalah penting ini harus diketahui oleh para pemirsa di rumah. Pemeriksaan lain yang biasanya nanti dokter sesuai dengan apa yang dikeluhkan pasien ya, sesuai dengan indikasi diperiksakan itu pemeriksaan laboratorium juga Mbak Intan. Ada pemeriksaan darah lengkap, kita bisa mau lihat kira-kira ada penanda infeksi atau tidak pada pasien tersebut, naik leukositnya, darah putihnya gitu. Ada juga pemeriksaan amilase, fungsi liver, nah itu yang kira-kira berkorelasi dengan kondisi pasien tersebut. Tapi memang tidak semuanya diperiksakan sesuai dengan indikasi, tapi harapannya walaupun tidak diperiksakan semuanya, tapi harapannya adalah dengan pemeriksaan yang sesuai dengan indikasi, pasien sudah tahu kira-kira penyebab keluhan ulu hatinya gara-gara apa. Apakah memang ternyata secara fungsional saja, atau memang ternyata berhubungan dengan organiknya. Atau mungkin ada penyebab yang lain yang nyebabin pasien itu ada keluhan nyeri ulu hati tersebut. Seperti itu. Nah dok, ketika pasien ini merasakan keluhan-keluhan ya ketidaknyamanan di perut seperti yang sudah kita bahas hari ini, sebenarnya apa sih pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk mengurangi keluhan? Oke, jadi kalau misalnya pasien itu atau para pemirsa yang sudah memang mengalami dyspepsia sindrom, biasanya udah stok tuh obat di rumah gitu. Kan karena sekarang tuh sudah mulai banyak ya ada obat-obatan yang bisa dijual bebas tanpa resep dokter. Dalam arti dia bisa beli tanpa resep dokter ke apotik atau mungkin ke over the counter, ke minimarket gitu. Yang salah satu isinya sebenarnya hampir mirip, mereka mengandung antasida. Antasida itu adalah basa. Jadi kan asam lambung itu bersifat asam kuat. Nah, jadi kita butuh basa untuk menetralisirnya. Nah, itu zat yang terkandung bisa kita sebut dengan antasida, obat antasida. Nah, itu biasanya beli over the counter banyak, di minimarket bisa tanpa resep dokter nggak masalah, tapi sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian kalau misalnya pengobatan yang lain banyak sih. Nanti diberikan antiemetik, kalau misalnya berobat ke dokter akan diberikan antiemetik. Antiemetik itu anti muntah, mereknya bermacam-macam, bisa zat aktifnya mengandung ondansetron mungkin, atau mungkin domperidon, metoclopramid gitu. Tapi memang tetap harus berobat ke dokter untuk konsumsi hal tersebut. Terus pengobatan yang lain kita ada yang namanya proton pump inhibitor. Itu adalah obat yang bekerja untuk mengurangi produksi asam lambung. Gitu. Jadi kita tekan produksi asam lambungnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi keluhan yang tadi. Gitu. Biasanya obatnya kalau misalnya memang pernah berpengalaman yang omeprazol, lansoprazol itu yang diminum sebelum makan, setengah jam sebelum makan. Ada juga obat lambung yang fungsinya untuk membantu melapisi mukosa atau lapisan paling dalam bagian lambung tersebut. Biasanya dia obatnya sirup, diminum sebelum makan juga. Intinya adalah ketika memang ternyata setelah pengobatan yang sederhana di rumah tidak bisa mengatasi keluhan atau keluhan demam berat, maka pasien pada pemirsa harus berobat ke dokter, cari pertolongan untuk mengatasi keluhan tersebut. Gitu. Tentu saja memang bukan cuma obat-obatan ya, kan kalau obat-obatan itu ketika sudah terjadi, kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi harusnya sebelumnya kita sudah memang menjaga pola makan, mengelola stres, mengurangi konsumsi hal-hal zat-zat iritatif ya. Jadi kita jangan sampai menunggu ada keluhan baru berobat. Kalau misalkan kita cegah, karena sakit ulu hati itu benar-benar mengganggu aktivitas. Betul. Oke, jadi ya begitu ya pemirsa. Tips yang diberikan oleh dokter Debbie hari ini terkait dengan dyspepsia. Nah dok, di akhir episode kali ini bolehkah dokter memberikan closing statement? Apa sih hal yang paling penting wajib untuk kita ketahui terkait dengan dyspepsia? Oke.
Oke, jadi untuk mencegah timbulnya dispepsia, para pemirsa bisa melakukan beberapa hal seperti yang pertama, pola makanan atau pola makan yang baik, kemudian hindari makanan yang bersifat iritatif seperti asam dan pedas, kopi, kemudian yang ketiga adalah olahraga yang cukup, dan yang paling terakhir yang paling penting adalah kelola stres. Ya, baik pemirsa, tidak terasa perbincangan kita pada hari ini telah selesai dan kita mengucapkan banyak terima kasih untuk Dr. Debbie yang sudah banyak berbagi tentang informasi-informasi berharga terkait dengan dispepsia. Semoga dengan tayangan kali ini kita akan semakin bertambah pengetahuan dan tentunya dengan kita mengetahui lebih banyak, kita juga dapat melakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Debbie hari ini. Baik, jangan lupa untuk menyaksikan tayangan podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.